Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok BPJS yang beranggotakan saya, Muhammad Dimas Reza Putra. Yang kedua ada Anissa Dinda. Yang ketiga ada Rangga Rajasa. Yang keempat ada Joko Susilo. Dan yang terakhir ada Irfan Rafiq. Akan mempresentasikan terkait aplikasi informatika medis yang kami namai Getwheel, telemedicine yang cepat dan tepat. Kemudian ada latar belakang. Nah, latar belakang pada aplikasi ini ditujukan untuk menyediakan akses mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mengakses informasi kesehatan dan layanan kesehatan yang tepat. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan mengakses layanan kesehatan yang tepat. Selanjutnya ada deskripsi pengguna. Target pengguna aplikasi kami adalah orang-orang yang masih jauh dari fasilitas kesehatan, agar bisa tetap berkonsultasi dengan tenaga medis dari jauh. Selanjutnya ada deskripsi data dan fungsi. Data yang kami simpan dari sisi pasien adalah data pribadi dari pasien. Sama halnya dari sisi dokter, kami juga menyimpan data pribadi dokter. Fungsi dari aplikasi kami yaitu menghubungkan antara pasien yang jauh dari fasilitas kesehatan agar bisa berkonsultasi dengan tenaga medis. Kemudian ada demo aplikasi kami yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya yang akan dimulai dari Mas Rangga. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Rangga Jasa. Kali ini kita akan login sebagai pasien. Sebelum itu kita akan melakukan registrasi karena belum memiliki akun. Nah, di sini kita mengisikan username, password, email, dan telepon. Nah, setelah itu kita melakukan sign in. Untuk pertama kita akan melakukan konsultasi. Nah, di sini kita akan melakukan konsultasi dengan dokter umum. Nah, di sini ada fasilitas on dari online dokter sama offline. Lalu kita bisa melihat rating dari dokter tersebut. Di sini terdapat rating dari dokter tersebut. Lalu kita bisa ke fitur chat. Nah, sebelum itu kita akan diberikan informasi tagihan dan informasi pembayaran dari dokter tersebut. Lalu lanjutkan chat. Nah, di sini kita akan melakukan konsultasi dengan dokter yang sudah kita pilih. Lalu setelah selesai, kita ke resep obat yang dijelaskan oleh Mas Irfan. Kemudian setelah selesai konsultasi, kita bisa melihat resep obat yang akan diberikan oleh dokter. Kemudian setelah kita melihat resep obat, kita bisa memberikan rating kepada dokter tersebut. Setelah memberikan rating, muncul halaman terima kasih. Kemudian kembali ke menu utama dari tampilan pasien, terdapat juga navbar chat yang bisa mengakses langsung ke chat yang dokter yang sudah kita pilih. Kemudian ada pun navbar profil untuk bisa merubah data dari pasien. Kemudian kita bisa logout. Sekarang lanjut ke tampilan dokter yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Dinda. Jadi di tampilan dokter itu dokter bisa melakukan sign in. Sign in dokter, terus dokter juga bisa menginputkan resep. Untuk input resep obat itu uh, ini ada nama pasien, terus obat 1, obat 2, obat 3. Kalau udah input obat, terus klik kirim, terus nanti akan muncul halaman resep obat
berhasil terkirim. Terus kembali, terus di bagian pesan itu nanti ada chat-chat dari pasien yang melakukan konsultasi. Ya, pasien yang berikut tampilan chat dari pasien yang sedang konsultasi. Pasien Profil pasien bisa dilihat apabila klik tombol profil pasien. Terus nanti muncul eh, profil-profil dari pasien yang sedang melakukan konsultasi. Kemudian ada 3 navbar di bagian dokter. Yang pertama ada beranda. Beranda ada input resep sama pesan. Terus di chat ada list pesan dari pasien, terus ada profil. Profil itu profil dokter berisikan tanggal lahir, alamat, nomor HP, sama deskripsi dokter. Terus kemudian bisa log out dari sini. Kemudian tampilan admin akan dijelaskan oleh Mas Joko. Selanjutnya kita bisa login sebagai admin. Seperti biasa kita masukkan username admin dan passwordnya. Di sini ada list pembayaran dari setiap pasien yang berkonsultasi. Kita coba yang Kilua. Nah, di sini ada informasi tagihan dari nama pasien Kilua. Di sini tugas admin untuk memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan pasien. Jika sudah, kita mengklik verifikasi. Kemudian pembayaran berhasil diverifikasi, kita pencet tombol kembali. Kita bisa logout dari akun admin. Demikian presentasi tugas besar kami. Selebihnya mohon maaf, sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.